Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Dan jika ada yang sakit, kita doakan semoga bisa cepat sehat dan bisa berkegiatan belajar kembali seperti biasanya. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, apakah anak-anak sekalian pernah merasa rindu pada seseorang atau ingin berbagi cerita yang hari ini, hari kemarin, masa lalu, tapi rasanya pesan singkat saja tidak cukup? Jadi, apa yang akan teman-teman lakukan jika seperti itu? Nah, di era digital yang serba cepat ini, ada satu cara berkomunikasi yang hangat, unik, dan penuh kenangan. Yap, kita akan membahas tuntas tentang surat pribadi. Namun, sebelum membahas tentang surat pribadi, di sini ibu akan menyanyikan sebuah lagu tentang surat pribadi. Surat pribadi untuk masalah yang pribadi, ada alamat, tanggal, dan pembuka suratnya, ada pendahuluan, isi dan penutupnya, diakhiri nama dan tanda tangan. Nah, jika anak-anak sekalian sudah hafal dengan lagu yang sudah ibu nyanyikan tadi, bisa anak-anak hafalkan untuk sebagai pengingat apa saja sih struktur teks surat pribadi tersebut. Jadi, sebenarnya apa sih surat pribadi itu? Yuk kita bahas lebih lanjut terkait pengertian surat pribadi, struktur apa saja yang ada di surat pribadi, dan kebahasaan apa saja yang digunakan di teks surat pribadi tersebut. Surat pribadi adalah surat yang berisi pesan yang ditulis secara pribadi dan dikirimkan kepada orang lain. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, surat pribadi adalah surat yang ditujukan kepada perseorangan bersifat pribadi dan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya ada ciri kebahasaan teks surat pribadi. Yang pertama, menggunakan kata sapaan yang sifatnya pribadi atau kata emotif dan ekspresif. Contohnya pada kalimat sahabatku yang paling aku sayangi, itu jika ke teman. Dan kalaupun ada ke ibu dan bapak guru atau ke ibu orang tua kita, ibunda tersayang, ibunda tercinta, kepada ibunda yang kusayangi. Yang kedua, ada bahasa yang digunakan tidak baku dan formal, tetapi tetap santun. Contoh kalimatnya, bagaimana kabarmu di sana? Semoga baik-baik saja. Itu bisa menjadi bahasa yang sangat tidak baku, tapi tetap menjadi formal dan santun. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan pilihan ragam bahasanya bergantung pada penerima surat. Contohnya, jika menyampaikan kepada teman, kalimatnya seperti bagaimana kabarmu di sana? Kita sudah lama tidak bertemu nih, misal seperti itu. Sedangkan jika suratnya tertuju kepada orang tua atau yang lebih dewasa atau lebih yang dihormati, seperti kalimat bagaimana kabar ibu dan bapak di sana? Semoga, saya harap ibu dan bapak di sana sehat selalu dan selalu baik-baik saja. Yang keempat yaitu menggunakan sapaan seperti orang yang sedang bercakap. Contoh kalimatnya, oh iya, aku mau cerita sedikit nih. Kemarin aku ketemu kucing lucu. Kayaknya kamu suka deh. Jadi nanti kapan-kapan jika kita bertemu, aku bawakan kucing itu. Dan yang terakhir yaitu penulis surat atau pengirim menggunakan kata ganti orang pertama, sedangkan untuk penerima menggunakan kata ganti orang kedua. Seperti contoh pada kalimat, aku berencana mengunjungi rumah kamu minggu depan. Apakah kamu ada di rumah? Selanjutnya, struktur teks surat pribadi yang pertama, alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka paragraf, isi surat, penutup surat, salam akhir, dan nama dan tanda tangan. Baik anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah agar anak-anak dapat memahami dan mendeskripsikan definisi teks surat pribadi, apa saja kebahasaan teks surat pribadi,
dan apa saja struktur teks surat pribadi. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas teks surat resmi atau dinas. Maka dari itu, untuk sekarang, Ibu tugaskan supaya anak-anak bisa mengerjakan satu surat pribadi bebas untuk siapapun dan bisa dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.